Belum juga seumur jagung, koalisi Gerindra dan PKB terancam bubar. Ini alasannya. Meskipun pelaksanaan pemilu masih cukup lama, yakni 2 tahun lagi, tapi atmosfer pilpres sudah terasa sejak dini. Pertama, bisa dilihat dari banyaknya nama-nama bakal capres atau cawapres yang muncul seperti Anies, Ganjar, Prabowo, AHY, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan lain-lain. Termasuk nama capres atau cawapres yang tidak potensial sama sekali, seperti Farhad Abbas dan Novel Bamukmin, juga ikut meramaikan suasana dengan mendeklarasikan dirinya siap bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kedua partai-partai mulai mencari teman koalisi. Hal ini disebabkan oleh adanya presidential threshold 20%, yang artinya partai mesti mendapatkan kursi di DPR minimal 20% atau memperoleh suara sah secara nasional sebanyak 25% supaya bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri. Kalau perolehan kursi di DPR atau perolehan suara sah di bawah itu, maka wajib hukumnya berkoalisi dengan partai lain sampai memenuhi ambang batas tersebut. Sedangkan saat ini partai yang memenuhi syarat presidential threshold 20% itu hanya PDIP doang. Lantas, koalisi apa saja yang sudah terbentuk? Di antaranya yang paling stabil untuk saat ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari 3 partai, yakni Golkar, PAN, dan PPP. Uniknya, semua ketua umum ketiga partai itu kini adalah Menteri Jokowi. Sementara koalisi partai lain masih hangat-hangat tai ayam, seperti koalisi antara PKS dan Nasdem, belum menemukan kata sepakat sama sekali. Bahkan politisi PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan koalisi partainya itu dengan Nasdem masih PDKT, tapi belum jadian. Kemudian koalisi semut merah yang lebih menyedihkan lagi, belum juga seumur jagung, kerjasama antara PKS dan PKB ini sudah layu sebelum berkembang. Atau dengan kata lain, koalisi ini lebih cepat matinya dibandingkan dengan usia semut merah, beneran yang mencapai 2 bulan. Lalu apa yang menjadi penyebab koalisi pakai nama hewan tersebut bubar? PKB berpaling ke lain hati, lantaran menemukan mitra koalisi yang lebih potensial dibandingkan PKS, yakni Gerindra. Pertanyaannya, apa kelebihan Gerindra dibandingkan PKS sehingga membuat PKB kepincut sama partai berlambang burung Garuda itu? Ada banyak sih, seperti perolehan suara Gerindra yang lebih besar dibandingkan PKS, yakni 13,57%, sedangkan PKS hanya memperoleh suara 8,21% pada pemilu 2019 lalu. Dan yang paling penting adalah Gerindra punya logistik yang cukup, lantaran di partai tersebut tempat berkumpulnya Crazy Rich seperti Prabowo, Hasyim Tjahnyohadikusumo, dan Sandiaga Uno. Sementara Presiden PKS, Ahmad Saiku, kekayaannya hanya ditafsir 4 miliar rupiah. Dia termasuk yang paling kere di antara ketua partai yang lolos ke Senayan. Jadi wajar bila kemudian Caimin meninggalkan partai dakwah itu begitu saja. Hanya saja kalau diperhatikan lebih jauh, koalisi yang disebut Koalisi Silaturahmi Indonesia Raya tersebut juga terancam bubar dalam waktu dekat. Kenapa bisa begitu? Karena PKB tetap ngotot Caimin yang diusung. Plus kursi yang ditarget oleh pemilik nama asli Abdul Muhaimin Iskandar itu juga tidak main-main. Dia tidak mau lagi jadi Menteri Tenaga Kerja seperti di era SBY dulu, tapi pengen jadi Capres 2024. Siapapun wakilnya tidak masalah, mau Novel Bamukmin, Prabowo, Ismail Yusanto, Felix Xiao, Gus Nur, Rocky Gerung, dan lain-lain. Sementara Gerindra nggak mau dong cuma dapat jatah cawapres, karena partainya lebih besar dari PKB. Dan jangan salah-salah, sejak pemilu 2019 lalu, partai ini sudah mengusung kadernya sendiri bertarung di Pilpres. Sekali Prabowo jadi cawapres, 2 kali dia jadi capres. Jadi kalau seandainya Prabowo hanya sebagai cawapres, Caimin pada Pilpres 2024 mendatang, itu artinya Gerindra turun derajat. Kalau seandainya Caimin minta jatah cawapres,
pun Gerindra belum tentu juga mau. Kenapa? Karena elektabilitas Ketua Umum PKB itu rendah banget, yakni 0,5%. Masih kalah dengan Giring Nici. Resikonya sangat besar. Tapi kalau Wan Caimin masih ngotot, juga pengen jadi capres, tetap bisa sih jadi capres PKS, menggantikan Ahmad Saiku pada 2025 mendatang. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.